Malioboro adalah jantung Yogyakarta, penuh kehidupan siang dan malam. Namun, di antara keramaian itu, ada gang sempit yang gelap, seolah terpisah dari keramaian. Di ujung gang, berdiri warung kecil dengan papan usang bertuliskan, Gudeg Bu Sarti. Aroma masakan dari sana menyeruak, menggoda siapapun yang lewat. Raka, mahasiswa jurnalistik yang sedang mencari topik untuk tugas akhirnya, mendengar cerita tentang warung itu dari Dina, teman sekosnya. Dina memperingatkannya bahwa gudeg itu bukan sekadar makanan biasa. Orang bilang yang makan di sana bisa kaya mendadak. Tapi ada yang bilang mereka bayar harga mahal. Bahkan, beberapa tidak pernah kembali. Raka hanya tersenyum kecil, tapi hatinya terusik. Mungkin ini topik yang bagus untuk tugas akhirku, gumamnya. Raka mendatangi warung itu malam harinya. Meski kecil dan tersembunyi, warung itu ramai. Ia memesan gudeg dan duduk di pojok. Saat gudegnya tiba, ia segera mencicipinya. Rasanya luar biasa, namun samar-samar ada rasa anyir yang menggelitik lidahnya. Pelanggan di sekitar terlihat seperti terhipnotis, menikmati makanan mereka dalam keheningan. Raka mencoba mengobrol dengan Bu Sarti. Gudegnya enak sekali, Bu. Apa rahasianya? Tanya Raka. Bu Sarti tersenyum tipis. Cuma resep turun-temurun. Kalau hati tulus, masakan pasti enak. Jawabannya terdengar biasa, tapi tatapan matanya membuat Raka merasa tidak nyaman. Keesokan harinya, Raka mulai bertanya pada warga sekitar tentang warung itu. Beberapa memuji gudegnya, sementara yang lain menyebutnya warung pesugihan. Pak Harjo, tetua di gang itu, menceritakan bahwa tempat itu dulunya adalah lokasi ritual mistis. Pemilik sebelumnya sering menyembelih hewan tengah malam. Setelah itu, tiba-tiba warung mereka laris manis, katanya sambil bergidik. Raka juga menemukan fakta mencurigakan. Beberapa pelanggan tetap warung itu hilang begitu saja tanpa jejak. Informasi ini membuat Raka semakin penasaran. Raka kembali ke warung itu malam harinya, namun kali ini ia memutuskan untuk tidak makan. Ia mengamati pelanggan-pelanggan yang keluar. Salah satu dari mereka, seorang pedagang asongan, tampak berbicara sendiri dengan wajah pucat. Ketika Raka mencoba mengikutinya, pria itu berlari seperti dikejar sesuatu yang tak kasat mata. Raka memutuskan untuk menyelinap ke belakang warung. Dari celah dinding kayu, ia melihat Bu Sarti di dapur, sedang memegang ayam hitam. Dengan gerakan cepat, ia menyembelih ayam itu, meneteskan darahnya ke dalam mangkok kuno dengan ukiran rumit. Raka menahan napas. Apa yang ia lihat bukan sekadar memasak biasa. Mangkok yang digunakan Bu Sarti menarik perhatian Raka. Ukirannya terlihat sangat tua, dengan simbol-simbol yang asing. Saat Bu Sarti memegang mangkok itu, Raka mendengar bisikan aneh, seperti suara dari dalam mangkok. Ketika Bu Sarti mengaduk masakan di panci besar, asapnya mengepul, dan di antara kepulan itu, Raka merasa seperti melihat wajah-wajah manusia yang mengerikan. Raka mundur perlahan, tapi tanpa sengaja ia menginjak ranting. Suaranya membuat Bu Sarti menoleh ke arah dinding. Raka segera berlari menjauh, jantungnya berdegup kencang. Raka mencari informasi tentang mangkok itu di perpustakaan kota. Setelah berjam-jam membaca, ia menemukan bahwa mangkok seperti itu sering digunakan dalam ritual pesugihan Jawa kuno. Mangkok tersebut dipercaya sebagai media untuk menyalurkan persembahan kepada makhluk halus. Semakin ia menggali informasi, semakin ia yakin bahwa Bu Sarti menggunakan mangkok itu untuk membuat gudegnya. Ia juga menemukan cerita tentang kutukan. Siapapun yang memakan makanan dari mangkok itu menyerahkan sesuatu dari dirinya, entah keberuntungan, jiwa, atau bahkan nyawanya. Raka kembali ke warung itu, kali ini dengan tujuan untuk berbicara langsung dengan Bu Sarti. Ia datang ketika warung hampir tutup. "Saya tahu apa yang ibu lakukan," katanya tanpa basa-basi. Bu Sarti menatapnya dengan tajam, lalu tersenyum. "Kamu terlalu banyak tahu, Nak. Apa yang kamu lihat, bukan urusanmu. Tapi gudeg ini tidak biasa. Orang-orang yang makan di sini membayar sesuatu yang mereka tidak tahu. Ibu menggunakan pesugihan, kan?" Bu Sarti tertawa pelan.
Setiap mangkok ini membawa persembahan. Mereka yang makan tahu risikonya, meskipun tidak sadar. Apapun yang hilang dari mereka, itu adalah harga untuk rasa ini. Raka tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ia yakin bahwa mangkok itu adalah sumber kekuatan Bu Sarti. Malam itu, ia menyelinap kembali ke warung untuk mencuri mangkok tersebut. Saat ia berhasil masuk ke dapur, suasana terasa dingin. Mangkok itu tergeletak di meja, bersinar samar dalam gelap. Ketika ia menyentuhnya, ia mendengar bisikan-bisikan menakutkan. "Kembalikan," suara itu bergema di telinganya. Tapi Raka menahan rasa takutnya dan membawa mangkok itu keluar. Begitu Raka keluar dari warung, jalanan gang sempit itu berubah. Lorong yang biasanya pendek kini terasa tak berujung. Bayangan-bayangan hitam muncul dari kegelapan, mengejarnya. Raka berlari sekuat tenaga sambil membawa mangkok itu. Sesampainya di kos, ia merasa aman untuk sementara. Namun, suara bisikan terus menghantui pikirannya. Ia mulai melihat bayangan aneh di sudut kamar dan mendengar langkah-langkah kaki meski tidak ada siapapun. Raka memutuskan untuk menghancurkan mangkok itu. Ia pergi ke sungai kecil di dekat kosnya, membawa batu besar untuk memecahkannya. Saat ia menghantam mangkok itu, suara jeritan mengerikan terdengar dari dalamnya. Cahaya merah menyala keluar sebelum mangkok itu akhirnya pecah menjadi serpihan. Namun, setelah mangkok hancur, Raka merasa tubuhnya melemah. Ia pingsan di tepi sungai. Ketika Raka sadar, ia tidak ingat apa yang terjadi. Ia lupa mengapa ia ada di Yogyakarta, lupa siapa dirinya, dan lupa apa yang telah ia lakukan dengan mangkok itu. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan oleh Dina sedang duduk di warung Bu Sarti, memakan gudeg dengan tatapan kosong. Bu Sarti tersenyum ramah seperti biasa, tapi tatapannya penuh kemenangan. Warung itu tetap ramai, dan gudegnya tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Setiap mangkok punya cerita, dan cerita itu milikmu sekarang. Raka berjalan pulang dari warung Bu Sarti malam itu dengan perasaan bercampur aduk. Udara dingin Malioboro yang biasanya terasa menenangkan kini seperti menggigit, menyusup ke tulang. Bayangan senyum misterius Bu Sarti terus bermain di pikirannya. Ia merasa seolah-olah dirinya sedang diikuti. Langkah-langkah kaki di belakangnya membuatnya beberapa kali menoleh. Namun, setiap kali ia berbalik, jalanan kosong. Suara gemerincing mangkok dan sendok terdengar samar, semakin lama semakin dekat. Sesekali, bayangan hitam terlihat melintasi ujung matanya, namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Raka menggelengkan kepala, berusaha menenangkan dirinya. "Ini cuma perasaanku saja," gumamnya, berusaha keras meyakinkan dirinya. Namun, ketika ia tiba di dekat persimpangan menuju kosnya, sebuah suara pelan memanggil. Suara itu seperti berasal dari dalam pikirannya. Raka. Raka berhenti sejenak. Suara itu terdengar akrab, tapi juga menyeramkan. Ia berusaha mengabaikannya dan mempercepat langkah, namun suara itu semakin keras. "Kamu membawa sesuatu yang bukan milikmu." Ia merasa tubuhnya kaku sejenak. Lututnya bergetar, tapi ia terus berjalan. Ketika ia hampir sampai di gerbang kos, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Bayangan Bu Sarti berdiri di bawah lampu jalan, matanya menatap tajam ke arahnya. Namun, saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah aneh, seperti bayangan pelanggan di warung Bu Sarti, namun dengan mata kosong. Mereka mengulurkan tangan ke arahnya, seolah-olah meminta tolong. Dalam salah satu mimpinya, ia kembali ke dapur Bu Sarti. Mangkok kuno itu ada di depannya, utuh seperti sebelumnya. Dari dalam mangkok, darah mengalir keluar, diiringi jeritan manusia yang memilukan. Tiba-tiba, tangan kurus berkeriput milik Bu Sarti muncul dari kegelapan, mencengkeram bahunya. "Mangkok itu belum selesai, Nak. Kamu belum bayar." Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya terasa sesak, dan jantungnya berdebar kencang. Ia menatap jam di dinding. Pukul 3 pagi. Hari-hari berikutnya,
Raka merasa ada yang salah. Keanehan mulai terjadi di kosnya. Barang-barang sering berpindah tempat. Pintu kamar terbuka sendiri di malam hari, dan suara langkah kaki samar terdengar di lorong kos yang sepi. Suatu malam, ia mencoba menenangkan diri dengan membaca kembali catatan tugas akhirnya. Tapi semua tulisannya tentang gudeg Bu Sarti terasa kacau. Setiap kali ia membaca ulang, ia merasa seolah-olah ada kata-kata baru yang muncul. Kembalikan apa yang kau ambil. Raka tahu, ini tidak bisa dibiarkan. Ia memutuskan untuk meminta bantuan teman-temannya. Namun, saat ia mencoba menceritakan semuanya kepada Dina, temannya hanya menganggap itu lelucon. "Rak, kamu pasti kebanyakan kerja. Mungkin cuma halusinasi," kata Dina sambil tertawa kecil. Tapi Raka tahu ini bukan lelucon. Frustrasi, Raka mencari pertolongan kepada Pak Harjo, tetua yang pernah bercerita tentang pesugihan di warung Bu Sarti. Ketika Raka menceritakan apa yang ia alami, wajah Pak Harjo memucat. "Kamu sudah masuk terlalu jauh, Nak. Pesugihan seperti ini tidak bisa diusik begitu saja. Mangkok yang kamu ambil adalah penghubung antara dunia kita dengan mereka," kata Pak Harjo dengan suara berat. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Raka, putus asa. Pak Harjo hanya menggeleng. "Kamu harus mengembalikan keseimbangan. Tapi ingat, tidak ada cara yang tanpa risiko. Mungkin kamu harus menghadapinya sendiri." Setelah mempertimbangkan semua yang ia dengar, Raka memutuskan untuk kembali ke warung Bu Sarti. Namun, warung itu kini tampak lebih menyeramkan. Lampunya redup, dan suasananya jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada pelanggan di sana malam itu. Raka memberanikan diri masuk. Ia melihat Bu Sarti duduk di pojok dapur, seperti sedang menunggunya. "Kamu kembali, Nak," kata Bu Sarti, senyum tipis di wajahnya. "Kamu pikir menghancurkan mangkok itu menyelesaikan segalanya?" "Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Apa yang Ibu lakukan di sini?" tanya Raka, suaranya gemetar. Bu Sarti berdiri, tatapannya menusuk. "Gudeg ini bukan hanya makanan. Setiap mangkok adalah persembahan. Ketika kamu mengganggu keseimbangan, kamu mengambil risiko kehilangan lebih dari sekadar nyawa." Raka merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke lantai. Suara-suara dari dapur terdengar lagi, lebih keras kali ini. Jeritan, tawa, dan bisikan bercampur menjadi satu. Bu Sarti mendekat, membawa sebuah mangkok baru yang serupa dengan yang telah dihancurkan Raka. "Kamu harus membuat pilihan, Nak. Mangkok ini harus tetap penuh. Jika tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi." Raka menatap mangkok itu dengan ketakutan. "Apa maksud Ibu?" "Jika kamu ingin hidupmu kembali, kamu harus menggantikan persembahan yang telah hilang. Pilihan ada di tanganmu, kamu atau orang lain." Raka terguncang. Ia tahu ini adalah titik di mana ia harus memutuskan. Jika ia menolak, ia akan kehilangan segalanya. Namun, jika ia menerima, ia harus menyerahkan sesuatu atau seseorang. Malam itu, Raka membuat pilihan yang mengubah segalanya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Yang jelas, keesokan harinya, warung Bu Sarti kembali ramai seperti biasa, dengan senyumnya yang khas menyambut setiap pelanggan. Namun, satu hal yang aneh, di dapur, seorang anak muda terlihat membantu Bu Sarti memasak gudeg dengan penuh semangat. Matanya kosong, dan gerakannya seperti boneka yang dikendalikan.